Tolong saya tekankan ini kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini, ini saya Munzir Situmorang, mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta, Pak Pastur, satu-satunya negara paling toleransi negara Islam di dunia adalah Indonesia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai Ustadz Munzir Situmorang, yang mana beliau mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah yang paling toleransi di dunia ini. Bahkan dia mengatakan yang tidak toleransi justru sebenarnya orang Kristen itu sendiri, guys. Ya memang saya agak heran, kok bisa ya orang Kristen nggak toleransi katanya, dan mereka yang toleransi. Tapi ya itu yang disampaikan oleh beliau. Kita langsung aja nonton video dari Ustadz Munzir Situmorang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Di kantor saya mayoritas muslim, tapi ada orang Nasrani yang setiap hari memposting kata-kata yang saya curigai berasal dari Injil. Bagaimana sikap saya untuk masalah ini? Datangi dia, katakan apa motivasi ibu melakukan ini. Karena kita mayoritas muslim, Bapak nggak pantas mengatakan itu. Sering saya katakan, kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center di Tapanuli. Kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas Muslim. Apakah ini toleransi? Oke, dalam video tersebut dikatakan bagaimana Ustadz Munzir Situmorang ini mengatakan yang tidak toleransi sebenarnya adalah kaum Katolik atau Kristen karena membangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas Islam. Tapi sebelum ke situ ada pertanyaan penting dari audiens pada waktu itu menanyakan begini, bahwa di kantornya itu banyak banget orang Islam, kemudian ada satu orang Kristen yang suka memposting ayat-ayat Injil Alkitab. Dan kemudian tahu nggak apa jawaban dari Ustadz Munzir Situmorang? Katanya disuruh mendatangi dan mengatakan bahwa kamu tidak pantas memposting itu. Jujur guys, saya dengar ini agak geli. Sekarang gini, media sosial, saya punya WhatsApp, terus saya buat status, kutip ayat Alkitab yang ayat saya sendiri, saya posting. Nah terus apakah itu tindakan yang tidak toleransi? Dan apakah saya tidak layak memposting WhatsApp saya dengan status Alkitab saya sendiri? Ya tentunya boleh aja dong, kenapa nggak boleh? Toh teman di dalam WhatsApp itu, di dalam Facebook pasti teman itu nggak cuman Islam doang. Pasti ada yang Kristen juga, ada saudara-saudara yang lain, siapa tahu ayat itu bisa menguatkan mereka. Lah kok ini dikatakan bahwa tidak layak untuk memposting itu karena teman-teman kantornya Islam. Ya beda kalau misalnya pergi ke kantor, dia bacakan ayat itu di depan umum. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan lain-lain diucapkan di teman-teman yang Islam semuanya. Ya oke, itu keliru karena mungkin gak toleransi. Tapi kalau status atau postingan yang postingannya adalah ayat Alkitab, ya masakan itu pun dibilang gak boleh dan gak layak. Kalau saya posting Al-Quran ya mungkin bisa dibilang oh gak pantas kamu posting itu karena kamu gak beragama Islam, kamu orang Kristen. Lah ini memposting ayat Alkitabnya sendiri kok dilarang sama Ustadz Munzir Situmorang. Kan lucu. Sekarang coba saya bilang Ustadz Munzir Situmorang, Anda nggak boleh memposting ayat-ayat Al-Quran. Gimana kira-kira? Ya kan nggak bisa kan? Karena itu hak Anda untuk memposting kecuali Anda menjelek-jelekkan Kristen, Anda memposting Injil, kemudian Anda jelek-jelekan Kristen, ya saya berhak bilang Anda nggak pantas melakukan itu. Anda seorang ustadz. Sama kayak dalam video ini, di mana Anda menjelek-jelekkan Kristen, ya sebenarnya itu yang nggak pantas. Orang Anda ustadz, orang Anda Islam, ngapain jelek-jelekin Kristen? Ya ajarin aja tentang Islam kan gitu. Oke, itu bagian pertama. Yang bagian kedua, yang lebih unik lagi ini kita dengar sekali lagi. Kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center di Tapanuli. Kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas Muslim. Apakah ini toleransi? Ya, di situ dikatakan bagaimana katanya dia tidak berniat membangun Islamic Center di Flores. Sebagai bentuk toleransi dia menghargai orang-orang Katolik.
Dia nggak membangun Islamic Center juga di Tapanuli karena menghargai orang-orang Protestan. Justru orang Kristen yang mendirikan pusat Katolik di Jawa Barat itu yang nggak menghargai. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini sebenarnya ya kalau dibilang bohong juga bohong. Kalau dibilang enggak juga ya nggak mungkin. Karena mereka sendiri mendirikan Islamic Center ternyata di Flores. Mereka juga mendirikan Islamic Center di Papua yang mana mayoritas Kristen. Nah, terus apakah apa yang diomongkan oleh Ustadz Munsir Situmorang ini bisa dipertanggungjawabkan kalau sudah begini? Teman-teman silakan searching aja. Teman-teman silakan searching aja yang mana di Facebook ketik atau di Google itu pasti akan ketemu. Di sini ada pembangunan pesantren di mana di ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Bahkan di sini ada klik donasi. Bahkan jelas-jelas di sini ada fotonya mereka sedang membangun. Yang dibangun apa? Yang dibangun adalah Islamic Center. Islamic Center dan pesantren Yayasan Sabilul Mukminin Flores. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin yang diberi oleh Allah kelapangan rizki untuk bisa memberikan bantuan dan sumbangsih untuk pembangunan Islamic Center dan pondok pesantren dan kelancaran dakwah pendidikan di Kabupaten ND Flores yang kaum musliminnya sangat minoritas disertai dengan minimnya keilmuan mereka tentang agama dan sedikitnya sarana pendidikan Islam. Sementara mayoritas penduduknya beragama Katolik yang memiliki program kristenisasi yang terorganisir rapi dan mendapatkan dukungan yang kuat dari negara-negara luar. Dan kegiatan kristenisasi tersebut telah berlangsung sejak lama. Ini Islamic Center di mana? Di Flores. Mayoritas di situ Katolik, mereka bikin Islamic Center. Tapi Ustadz Munsir Situmorang menyangkal ini. Dia bilang kami tidak ada niatan buat Islamic Center di Flores. Ternyata sudah berdiri di sana dan sedang menggalang dana bahkan sejak tahun 2014. Jadi apa yang diomongkan oleh Ustadz Munsir Situmorang ini ya keliru. Entah keliru kah, entah memang sengaja menutupi supaya seakan-akan apa yang dibilang itu toleransi guys. Dan kemudian memfitnah Kristen yang katanya tidak toleransi. Lagi saya akan tunjukkan buktinya. Di sini dikatakan rencana pendirian Islamic Center Muatz bin Jabal di mana tempatnya. Kalau teman-teman tahu ini tempatnya di Papua. Atas bantuan dari pihak kedutaan Arab Saudi, tak lama lagi akan berdiri Islamic Center di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Islamic Center yang diberi nama Muatz bin Jamal akan menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam pertama yang berada di pulau paling timur Indonesia. Di Papua yang mayoritas Kristen ternyata berdiri juga Islamic Center. Dan ini pun disangkali oleh Ustadz Munsir Situmorang. Dan kemudian mengatakan membalikkan katanya orang Katolik lah yang tidak toleransi. Sebab mendirikan pusat Katolik yang ada di Jawa Barat. Kita lanjut, ada satu poin lagi yang saya mau sampaikan. Toleransi yang bisa kita pahami, tolong mudah-mudahan Luhut Panjaitan, Luhut Sitompul dengar ini. Kawan-kawan Nasrani tolong dengar ya. Tolong saya tekankan ini kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini, kata ini saya Munsir Situmorang, mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta Pak Pastur, satu-satunya negara paling toleransi negara Islam di dunia adalah Indonesia. Di sini beliau mengatakan dengan PD-nya mengatakan Islam yang paling toleransi di dunia adalah di Indonesia. Bahkan yang Kristen yang nggak toleransi menurut beliau kan. Nah, apakah ini bisa dibuktikan dengan data? Ya jelas enggak. Karena faktanya nggak kayak gitu. Pelarangan kebebasan beragama terbanyak terjadi di Jabar dan Jakarta. Bahkan dalam foto ini yang tertulis tahun 2020 segel gereja kami dibuka. Di sini apa yang terjadi? Setara Institute for Democracy and Peace merilis catatan mengenai peristiwa pelarangan kebebasan beragama. Dalam penjelasannya, Direktur Riset Setara Institut Halili mengatakan sepanjang periode perdana pemerintahan Joko Widodo sejak November 2014 hingga 31 Oktober 2019 telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dengan 1060 tindakan. Artinya setiap bulan terjadi 14 peristiwa dengan 18 tindakan pelanggaran kebebasan beragama
berkeyakinan dalam 5 tahun terakhir. Dari sini sudah jelas bahwa terjadi banyak sekali kasus intoleransi yang ada. Dan yang paling berdampak adalah orang-orang Kristen sendiri. Dilarang pasang ornamen Natal, ibadah dilarang, gereja ditutup, bahkan pernah sampai di amuk masa datang ke rumah. Dan ada beberapa di video saya yang menunjukkan bagaimana sikap intoleransi yang ada. Lah kok bisa di sini Ustadz Munsir Situmorang mengatakan dirinya yang paling toleransi. Dan saya masih percaya bahwa apa yang dikatakan Pak Munsir Situmorang masih bisa menjadi harapan. Dan saya mohon dengan segala hormat Pak Munsir Situmorang, tolong beritahu teman-temannya Bapak, jemaahnya Bapak untuk tidak melakukan intoleransi yang ada di Indonesia. Izinkan orang-orang Kristen beribadah dengan nyaman, jangan ada lagi pelarangan ibadah. Dan saya yakin Pak Ustadz Munsir ini bisa menjadi pelopornya. Sebab Pak Ustadz kan mengatakan di Indonesia Islam paling toleransi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Munsir Situmorang. Mungkin ini saja dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membuka wawasan kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Indonesia kita membutuhkan damai. Dan mari kita hidup damai di dalam Indonesia kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Luis Prasetyo di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa mengikuti pembelajaran bahasa Ibrani di hari Minggu dan kedepannya ada pembelajaran bahasa Yunani dan saya akan tentukan waktunya. Luis Prasetyo, God be with you all.